Mas, gimana caranya jadi konten kreator? Misalkan ada yang nanya kayak gitu ke aku, ya cobain aja. Jadi konten kreator kan banyak bentuknya ya, formatnya gitu ya. Ada yang formatnya teks, ada yang video kayak gini, ada yang hanya audio kayak podcast gitu ya. Bentuknya bermacam-macam. Kamu perlu nyobain beberapa hal itu karena bisa jadi kamu lebih cocok nulis saja, atau kamu lebih cocok bikin video kayak gini, lebih enak ketika sharing, ngomong cerita di depan kamera seperti ini, atau kamu tipe yang pemalu mungkin nggak pengen ambilin muka, hanya suara aja, tapi memang punya prinsip tidak boleh menampilkan muka di depan kamera gitu, di depan publik gitu. Ya monggo aja, bisa dicoba. Semuanya bisa dicoba, kamu coba aja. Gimana latihannya gitu ya, pertanyaannya itu. Latihannya paling simpel ya, setiap hari aja dilatih gitu. Kalau aku pribadi sih alhamdulillah nggak sesaklek itu ya, karena nggak tahu, mungkin ada kebiasaan yang sebelumnya udah pernah aku lakukan gitu ya. Nah, untuk ngomong di depan kamera memang nggak mudah buat sebagian banyak orang gitu ya. Buat sebagian orang mungkin nggak ada masalah untuk nyobain gitu. Kayak contohnya aku juga ketika di awal-awal ngomong di depan kamera ya agak canggung juga, karena kan lebih enak memang ngomong tuh face to face sama orang gitu, karena ada feedback langsung. Sedangkan kalau direkam seperti ini kan ngomong sama benda mati gitu ya. Kadang juga belajar bagaimana ngomong biar kerasa kayak lagi ngomong sama orang itu kan perlu latihan juga. Artinya begini, eh, kayak sekarang ya, aku ngerekam. Biasanya orang akan yang baru belajar itu akan melihat ke layar HP, nah seperti ini. Jadi itu nggak kerasa kayak lagi ngomong. Tapi ketika aku sudah belajar, aku akan melihat, mataku akan melihat ke arah kamera depan dari ponselku. Jadi yang kamu lihat sekarang adalah kayak aku sedang ngomong sama kamu live, seperti itu. Nah itu memang berbasis ini ya, pengalaman juga. Karena aku tahu, ngelihat kenapa orang-orang di video-video itu kok kayak matanya itu kayak nggak ngelihat ke arah yang nonton video gitu, kan agak aneh gitu. Ada gap di situ. Kurang nyaman lah aku melihat kayak gitu. Lebih enaknya lagi tuh bikin seperti ini. Jadi seperti walaupun ini adalah rekaman, ini adalah video, tapi seperti aku yang bikin video ini sedang ngomong sama kamu yang lagi nonton. Enak kan kayak gini kan penangkapannya. Jadi setidaknya itu walaupun rekaman tapi feels-nya itu, rasanya tuh kayak lagi ngomong langsung. Nah ini butuh butuh belajar. Nah ini juga aku dapetin dari pengamatan, dari pembelajaran, dari video-video kayak gitu, alhamdulillah. Tapi ya hal yang lain adalah, yang penting misalkan mau pakai format video seperti ini ya coba latihan ngomong aja setiap hari. Didokumentasiin, di videoin, disimpan aja dulu. Nggak perlu dipublish dulu. Kasihlah seminggu, setiap hari bikin, ceritain aja. Setiap hari ngapain, kamu sudah melakukan apa, biasanya gitu aja. Karena kalau baru hari ini aku pengen apa, merencanakan tuh kayak kurang afdol menurutku. Tapi lebih enak kalau kita bercerita. Kita bercerita hari ini sudah ngapain aja, itu enak karena hanya mengingat gitu, bukan mengarang. Kalau berencana kan mengarang, artinya hal yang belum terjadi. Jadi lebih enak tuh mengingat. Tadi misalkan tadi tuh aku main sama anakku itu kan, jalan-jalan, terus ketemu sama seseorang yang ternyata dia udah lama gak ketemu anaknya, dia kangen banget sama anaknya gitu. Bikin cerita-cerita kayak gitu dari pengalaman sehari-hari, bercerita aja, menyajikan cerita, mendokumentasikan pengalaman setiap hari. Itu sebagai bagian dari latihan ngomong di depan kamera seperti ini. Ini salah satu hal bagaimana cara menjadi content creator. Gampang kan? Coba deh.